Shooting podcast Bawara Achievement with Harits 1, 2, 3. Ya teman-teman semua, kembali lagi di podcast Achievement. Sebelum Anda bertanya-tanya kenapa hostnya ganti, harusnya hari ini yang mendampingi adalah Karin, tapi beliau ada mantenan jadi nggak bisa ikut. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ketika video ini diambil, beliau baru saja masnya ini baru saja nyelesain ASPD kelas 9. Mas Harits Aryo Nugroho. Halo. Makasih Mas atas Iya, waktunya. sama-sama. Mungkin Mas Harits boleh perkenalan dulu. Mas Harits ini siapa? Terus berkecimpung di bidang apa gitu? Oke, perkenalkan nama saya Haris Aryo Nugroho. Saya berkecimpung di olahraga cabur pencak silat. Cabur pencak silat. Iya. Buat teman-teman yang ketika ini video ini naik, Mas Harits udah lulus dari SMP 8 harusnya. Karena kan angkatan Bawara 60. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, mungkin Mas Harits boleh ceritain kenapa bisa awalnya masuk ke dunia pencak silat gitu. Awalnya tuh saya kan emang coba-coba di pencak silat. Karena emang awalnya kan emang temen-temen ikut pencak silat. Terus habis itu aku juga pengen kayak ikut pencak silat. Di kelas 4 aku mulai ikut pencak silat. 4 SD? Iya. Terus habis itu begitu aku ikut pencak silat, temanku ini ada yang keluar. Malah temanku itu keluar. Malah yang awalnya ngikutin malah keluar ya? Iya, malah yang sampai sekarang ikut pencak silat malah aku. Malah yang paling tahan dari awal sampai akhir sekarang ya? Iya. Berarti 4 SD sampai sekarang kelas 3 SMP mau SMA. Berarti berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Oh, lumayan juga. Pas pertama kali ikut pencak silat, pas pertama kali ikut latihan, ikut kegiatan, yang dirasain pertama kali apa, Mas? Ya kalau normalnya emang deg-degan ya pasti. Tapi setelah beberapa kali tampil, beberapa kali lomba, beberapa kali pentas, itu rasanya kayak udah biasa aja, kayak udah pede gitu aja. Kayak misalkan ikut pertandingan tuh kayak udah, aku pernah lomba, pasti ini juga pasti. Rasanya kayak sama aja kayak sebelumnya. Berarti ketika awal mulai pasti deg-degan, tapi itu udah ya Allah swailah. Udah biasa. Mungkin karena banyak teman-teman yang nonton ini belum begitu kenal silat itu sebenarnya apa sih? Mungkin Mas Harits boleh menjelaskan silat itu apa sebenarnya? Sebenarnya silat itu bukan cuman bela diri, bertarung atau pukul-pukulan, tendang-tendangan, banting-bantingan itu bukan. Cuman pencak silat itu juga adalah seni asli Indonesia yang dilatih untuk emang buat seni dan untuk bela diri, bela diri. Jadi seni dan juga bela diri jadi satu gitu ya? Jadi satu. Pencak silat ini tuh ada ini nggak Mas? Kenapa pencak silat ini kan asli Indonesia? Iya. Yang membedakan dia dengan bela diri dari negara lain kayak judo, terus karate gitu-gitu apa Mas? Kalau sebenarnya kan perbedaannya tuh kalau misalnya taekwondo kan emang fokusnya di kaki, kalau judo kan bantingan, kalau karate bisa jadi tangan atau apa. Tapi kalau pencak silat ini main semua, ada pukulan, tendangan, bantingan, terus tambah lagi ada seni. Ada tambahan seni. Jadi kalau di bela diri lain tuh mereka fokus sama gerakan-gerakan tertentu, ada yang bantingan, ada yang main kaki, main tangan. Kalau silat tuh semua lengkap, dilatih, tambah ada seninya. Iya. Apa silat bisa dibilang mirip kayak nari nggak sih Mas? Bisa dibilang seperti nari, cuman ada bela dirinya juga. Ada bela dirinya. Iya. Main pakai rasa gitu ya. Nggak cuma pukul-pukulan aja. Iya, nggak cuma pukul-pukulan. Di silat itu kan juga bukan cuma dilatih pukulan, cuma juga attitude, terus habis itu sifat. Lain-lain itu juga dilatih di sana. Karena kalau mau jadi atlet yang proper kan harus banyak disiplin juga ya Mas ya. Harus disiplin. Kembali ke Mas Harits tadi, pas pertama kali masuk itu ikut silat tuh apa? Ekskul atau klub? Dulu awal-awal tuh ekskul. Ekskul sekolah di SD. Terus habis lulus SD dapat panggilan dari pelatih. Dek, kamu ikut latihan di kota, latihan jadi atlet kota. Kota Jogja. Kota Jogja. Terus ditunjuk sama pelatih, aku bilang, ini emang kesempatan buat jadi melanjutkan karir. Jadi ya udah, oke, aku mau ikut. Aku bilang gitu sama pelatihku. Terus habis itu akhirnya sampai sekarang sampai jadi atlet di DIY juga sekarang. Atlet DIY gitu. Iya, awalnya jadi DIY. ekskul, SD ekskul, setelah itu ada ikut lanjutannya apa? Ikut klub atau? Ikut perguruan dulu pertama, terus habis itu ditunjuk
sama pelatih itu ikut jadi atlet kota. Terus belum lama ini juga ditunjuk jadi atlet DIY. Jadi awalnya ikut Ekskul dulu, terus baru ke perguruan dari perguruannya ditunjuk jadi atlet. dari dunia saya lihat ini kayak Iya. ada yang berpotensial Iya, diambil buat. berpotensi. Oh alah. Selama 5 tahun di silat itu Mas Harits ada ini enggak lomba masih gini enggak pertama kali ikut lomba silat yang proper yang serius gitu apa? Saya ingat. Lomba silat pertama sih yang ini lomba YKTC. Cuman ini yang kedua, yang sebelumnya juga ada. YKTC 4 Championship di Gor Amangaraga. Oh, itu pas masih SD berarti ya? Iya. Pas masih ekskul. Iya. Pas itu apa perasaan pertama kali pas ikut lombanya itu? Deg-degan, takut karena emang pertama kali ikut lomba juga kan. Apalagi ini bela diri kan mesti ada rasa takut kayak gimana ya nanti ada rasa seperti itu. Pressure gitu ya? Iya. Tapi setelah lewat Setelah lombanya lewat ini terus habis itu lanjut lagi ke yang ini. Udah Los. Wah. Wah. Selama Mas Harits jadi seorang atlet, udah bisa bilang atlet silat lah ya? Iya. Atlet silat ini kan pertama-tama kan di 2019 itu kan offline. Iya. Terus masuk ke online. Ada pernah ikut lomba online nggak Mas? Pernah. Itu waktu itu udah 2 kali event ikut online. Yang pertama itu yang waktu kelas 7 KOSN nasional sama provinsi kota. Waktu itu kota juara 3. Terus habis itu waktu provinsi juara 1. Nasionalnya dapat urutan walaupun nggak juara tapi aku dapat urutan ke-8. Oh, lumayan. Terus habis itu waktu tahun 2022 yang itu waktu itu ikut O2SN itu kelas 8 online juga. Waktu itu dapat peringkat 1 di kota, cuman waktu di provinsi nggak lolos. Oh. Berarti udah pernah ngerasain online, offline juga pernah ya? Nek, mungkin Mas Harits bisa ceritain ketika lomba pencak silat tuh teknisnya seperti apa? Ada kategori-kategorinya kah? Terus masing-masing kategori itu kayak apa gitu? Kalau di pencak silat sendiri ada 4 kategori ya. Yang pertama ada fighter, yang kedua ada seni tunggal, ketiga ada seni ganda, keempat ada seni beregu. Kalau fight ini emang betul-betul berantem kayak pukul-pukulan, tendang-tendangan, banting-bantingan itu emang di fighter ini. Antar beda ini. Emang emang diadu satu sama lain gitu. Kalau seni tunggal ini dia main sendiri pakai senjata, golok toya, itu gerakannya emang udah diatur bakunya seperti apa. Terus waktunya juga udah diatur harus 3 menit 00. Kalau lebih atau kurang dari itu pasti dikurangi nilainya. Jadi gerakannya harus 3 menit tank. Iya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau lebih atau kurang pasti dikurangi nilainya. Terus setiap salah gerakan poinnya dikurangi 5. Oh. Terus kalau yang seni ganda itu kayak fighter tapi gerakannya udah dilatih kayak udah dikoreografiin. Oh. Jadi kayak berantem cuman pakai senjata juga. Kalau fighter kan nggak pakai senjata. Kalau ganda ini pakai senjata, berantem tapi udah dikoreografiin dari awal sampai akhir tuh gerakannya emang udah itu. Udah dilatih gitu Iya, ya? udah dilatih. Kalau seni beregu itu yang bermain 3 orang. Jadi 3 orang masuk gelanggang. 3 orang ini gerakannya harus sama, nggak boleh ada yang beda sedikit pun. Jadi emang dilatih kekompakannya kalau seni beregu. Dan semuanya dibatasi 3 menit ya? Iya, 3 menit. 3 menit 00. Oh. Itu kalau ada beda nggak sih Mas? Tadi kan udah nyebutin pernah ikut yang online 2 kali. Online sama offline ada beda nggak rasa? Beda jauh sih. Beda jauh. Soalnya kalau online itu kan selain sepi kayak kurang aja gitu, kayak nggak ada yang nyuporterin. Iya. Kalau offline kan pasti ada yang nyemangatin, nyuporterin, itu asiknya di situ. Ada yang Karena nonton. suka kadang kalau misalkan kita bertanding itu kan pasti ada rasa lelah. Ada rasa lelah, kalau ada yang nyuporterin, rasa lelah itu pasti ketutupan sama yang nyuporterin, jadi semangat. Oh, kayak recharge gitu ya? Iya. Kalau berarti emang lebih suka prefer offline gitu ya? Iya, lebih bisa suka ketemu offline. lawannya Iya, juga kan? bisa ketemu langsung. Kalau online itu kan take video, udah gitu aja langsung di-upload ke anunya. Kalau offline itu kan langsung nggak usah ribet, langsung tanding aja main, nggak usah ribet-ribet video atau apa, tinggal main aja. Berarti emang
lebih enak secara offline gitu Iya. ya. Terus balik ke lomba-lomba tadi, setelah ke ini apa YKTC. YKTC Championship. Iya. Setelah itu Mas Setelah Harit itu, ada lomba-lomba lagi yang Lomba kejurkot waktu itu SD kelas 6 itu juara 3. ke Jurkos berarti kota ya? Iya, kota. Terus habis itu lanjut yang kelas 7 itu yang O2ASN yang sampai nasional. Terus O2ASN. KOSN, terus habis itu yang O2ASN. Terus habis itu lanjut lagi yang Kabupaten Bantul Cup. Kabupaten Bantul Cup. Habis itu lanjut ke Kejurkot ini. Kejurkot itu langsung pra pekan olahraga pelajar nasional, habis pra pekan olahraga pelajar nasional Popda tahun ini. Oh, ini yang pekan olahraga pelajar nasional di Kalimantan Selatan. Iya, di Kalimantan Selatan. Berarti Banjarmasin. dari Jogja ke Kalimantan Selatan selama berapa ini Mas? Berapa lama di sana? Kalau perjalanan naik pesawat itu 1,5 jam dari DIY ke Kalimantan Selatan. Di sananya tandingnya berapa lama? Tandingnya seminggu. Seminggu? Iya. Itu full tanding atau ada ininya? Hari pertama itu kedatangan, hari kedua pembukaan, hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu pertandingan, ketujuhnya kepulangan dari Kalimantan Selatan ke DIY. Berarti bener-bener semua atletnya kumpul di sana, Iya, tanding di sana ya? Iya, tanding di sana. Oh, terus habis dari pra pekan olahraga pelajar nasional ini ke Popda kemarin ini. Popda tahun ini. Yang DIY kemarin ya? Iya, Popda DIY. Mewakili Jogja? Iya, mewakili kota. Berarti habis pra pekan olahraga nasional ke Popda, habis ini ada lomba lagi yang mau. Kalau mendekat ini kan aku udah mau 17 tahun ya, tahun depan kan udah mau 17 tahun. Rencana itu target kedepannya mau ikut Porda. Mau ikut Porda? Iya. Porda tuh berarti Dewasa. Oh, ada Iya, umurnya ada juga ya? ada umurnya juga. Kalau kan ada umur yang anak-anak untuk anak-anak, ada untuk untuk remaja anak-anak, dan untuk dewasa. Dewasa. Kalau anak-anak itu kan kayak SD itu kayak yang masih kecil-kecil gitu. Kalau remaja itu kayak yang udah SMP sampai umur 17 tahun. Oh, dari SMP Iya, sampai 17. 17 tahun. Terus habis itu kalau yang dewasa itu 17 tahun sampai umur udah sampai dewasa gitulah. Berarti kalau di atas, kalau udah 17 itu berarti udah bisa Iya, masuk kategori dewasa kategori gitu dewasa. ya? Oh, alah. Selama 5 tahun di silat ada ini nggak? Selain belajar seni bela diri, ada pelajaran lain nggak yang dipetik dari Mas Harit selama di sini gitu? Pelajaran yang dipetik ya selain bela diri, seni itu ya pasti ya mental. Mental kebantu di sini. Iya, kebantu terlatih juga mental. Terus habis itu juga attitude juga dilatih sama pelatih kayak harus di tempat ini seperti apa, di tempat itu seperti apa, karena emang setiap lokasi itu beda-beda suasana kan. Iya. Beda-beda orang, beda-beda karakter. Kita harus menyesuaikan diri sama keadaan lingkungan sekitar. Itu sih yang dilatih. Berarti mental kebentuk, attitude juga kebentuk Iya. ya? Kan Mas Harit ikut lomba lumayan banyak, Iya. terus juga menangnya juga banyak nih. Sebelum prepare ke sana, ada ini nggak persiapan khusus, misalnya ada pantangan nggak makan apa, atau misal apa yang dijaga, jam tidur gitu-gitu? Kalau untuk pantangan sih ya, kalau misalnya cedera itu kan pasti udah makanan atlet lah, atlet bela diri, apalagi itu kan emang cedera itu udah makanan kebiasaan atlet. Tapi kita bagaimana harus bisa meminimalisir cedera seperti sebelum latihan itu melakukan pemanasan. Oh, disiplin itunya ya? ya? Sebelum latihan, setelah habis latihan pendinginan. Terus habis itu kalau misalkan tidur juga jangan malam-malam, karena kalau misalkan tidur terlalu malam, besok pas latihan pasti deg-degan. Oh. Terus juga harus banyak-banyak minum, karena minum itu sebagai bensin para atlet. Tanpa minum kita nggak ada tenaga untuk latihan atau bertanding. Kayak kita emang atlet emang butuh minum, butuh makan juga, makan juga nggak boleh. Semuanya ya? Iya. Harus makanan-makanan tertentu yang bisa Yang bergizi, yang protein atau apapun itu. Yang penting jangan macam-macam lah. Ada pantangan paling ekstrim nggak Mas selama mau ikut lomba? Misalnya nggak makan apa selama sebulan gitu? Kalau untuk seni sih nggak ada, kan aku kan mainnya kategori seni, Oh, jadi nggak seni ya? diatur makannya, karena emang seni kan nggak pakai berat badan. Kan di silat itu kan ada kelas-kelasnya, kayak kelas A, dari kelas berat badan apa sampai apa. Kalau over nggak bisa ikut main, karena emang kalau fighter lawan utama pertama untuk atlet fighter itu kan timbangan, bukan atlet siapa tapi timbangan. Karena kita harus
mengatur berat badan, nggak boleh over, nggak boleh Nggak boleh kurang. dikurangin. Oh berarti Mas Harit dari kategori tadi lebih sering yang main seni gitu Iya, ya? lebih main seni saya. Tapi pernah nyoba fighter gitu-gitu yang lain pernah? Kalau fighter sih selama ini cuma latihan aja, nggak Oh, nggak pas nggak latihan pernah doang. bertanding. Oh, oke. Berarti sebagai atlet emang disiplinnya emang harus dijaga banget Iya, ya, harus tidur, dijaga, makan, tidur, latihan, makan. Iya. terutama. Selama Mas Harit nyobain jadi atlet pencak silat, ada ini enggak, misal tantangan jadi atlet yang paling besar yang banyak orang nggak tahu itu sebenarnya apa? Jadi atlet gitu. Jadi atlet tuh ya mungkin apa ya? Pasti capek Capek. karena emang latihannya kan emang nggak gimana ya, emang latihannya fisik, teknik, padet gitu kan. Ya itu sih kayaknya capeknya. Terus habis itu cuman kalau berlatih bersama-sama itu ya asik sama teman, jadi kayak Bebannya bagi-bagi. iya, kayak lebih asik latihannya sih sama teman, kayak lebih asik ayo latihan gitu Daripada latihan Iya. mandiri. Daripada latihan sendiri kayak sepi, terus kurang aja rasanya, kurang fun. Tapi kalau ada temennya atau gimana pun itu pasti ada yang ayo gitu, kayak menambah semangat kita. Berarti capeknya tuh yang mungkin kadang orang nggak ini ya, nggak Iya. ngeh capek jadi Iya. atlet. Mas Harit kan sekarang menekuni pencak silat, ada rencana pengen nyobain bela diri yang lain nggak Mas dalam waktu dekat ini? Kalau untuk sekarang sih belum ada ya, karena emang saya udah cinta sama silat ya, kayak udah klop banget sama silat, kayak udah seneng sama silat. Belum ada rencana buat nyoba bela diri lain. Kalau silat itu kan dipertandingkan di banyak kejuaraan yang internasional ya Mas ya, kayak SEA Games, Asian Games gitu. Karena silat itu kan aslinya dari Indonesia, ada keuntungan nggak sih Mas ketika atlet Indonesia bertanding lawan atlet luar yang silatnya kan dari Indonesia, Iya, lawan silat atlet asli. lain yang belajarnya silat Indonesia Iya. gitu. Kalau keuntungan sih ya enaknya jadi atlet Indonesia, kalau misalkan kita udah jadi atlet nasional kayak pelatnas, itu mungkin lebih enak main apa di internasional, karena saingan di nasional itu lebih banyak daripada di internasional. Kayak apa, stok atlet di Indonesia sama di luar negeri itu pasti paling banyak di Indonesia kalau di silat. Jadi lebih enaknya itu sih, kayak kalau emang kita udah jadi atlet pelatnas kayak udah Di luar itu udah gampang iya, gitu udah ya. gitu. Berarti emang daripada internasionalnya lebih berat di nasional ya. Iya, kalau karena buat- saingannya banyak kan. Saingannya banyak di Indonesia kan, emang stok atletnya dari Aceh sampai Papua tuh banyak. Tapi kalau udah di nasional kan, apalagi kalau misalkan lawan negara-negara kecil kan pasti lebih mudah, karena emang negaranya kecil pertama, yang kedua kan nggak semuanya tahu tentang silat. Kalau di Indonesia kan mayoritas penduduk tahu tentang silat nih asli Indonesia. Jadi pasti banyak juga orang-orang Indonesia yang ikut pencak silat untuk ikut kejuaraan-kejuaraan di pencak silat. Jadi lebih susah. Kalau pencak silat itu sendiri kan asli dari Indonesia. Iya. Apakah antara beda daerah gitu ada beda jenis silatnya atau beda aliran silatnya enggak, Mas? Kalau perbedaan itu pasti ada di perguruan-perguruan silat. Pasti perguruan-perguruan silat itu kan melatih, mengajarkan kepada atlet-atletnya berbeda-beda. Ada gerakan, perguruan ini mengajarkan gerakan ini, perguruan ini mengajarkan gerakan ini. Jadi beda-bedanya di situ, di perguruan. Di perguruan. Iya. Tapi di semua perguruan itu udah jadi satu di bawah naungan IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi ada gerakan silat baku IPSI. Oh, ada kayak semacam Iya. baku gerakan silat Gerakan ini. IPSI, cuman ada gerakan-gerakan perguruan, dari perguruan ini gitu. Ada yang udah tersatu di IPSI, ada yang emang diajarin sendiri di emang perguruannya. apa ciri khas perguruan itu. Berarti kalau ada atlet yang dia udah menguasai di satu perguruan, dia belum tentu bisa menang di perguruan lain ya? Iya, belum tentu, karena emang gerakannya kan memang beda perguruan ini sama perguruan ini. Jadi emang kita nggak bisa menilai mana perguruan yang paling baik dan mana perguruan yang paling buruk, karena perguruan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena gerakannya emang beda-beda kan, pasti memang beragam. Oh, berarti beda perguruan bisa beda gerakan yang dipelajari gitu ya. Mas Harit sendiri udah berapa perguruan atau baru
Gimana? Kalau perguruan aku itu perguruan Perpi Harimurti, itu perguruan asli Jogja. Asli Jogja. Perguruannya Ndoro Harimurti. Oh. Di situ dibanding sama perguruan-perguruan lain yang lebih diutamakan apa, Mas? Di sana. Kalau di Perpi itu mainnya seni. Dulu waktu masa zaman penjajahan itu pernah kan waktu itu Belanda itu untuk pencak silat berhenti. Cuman untuk perguruanku itu gerakan latihan silat itu seperti latihan nari. Jadi nggak ketahuan kalau itu lagi latihan pencak silat. Disamarkan kayak lagi menari gitu. Iya, jadi kayak lagi gerakan menari karena emang seni bela diri kan pasti ada seninya. Itu gerakan bela dirinya dibuat seolah-olah lagi menari waktu itu di zaman penjajahan. Di perguruanku seperti itu. Ada. Oh, menarik ya ini ya. Berarti Mas Harit udah lumayan lama lah di silat 5 tahun, terus kedepannya juga masih dalam jangka panjang ini masih rencana pengen stay di silat. Iya. Mas Harit ada ini nggak tips mungkin atau nasihat buat teman-teman di luar sana yang baru pengen mulai masuk ke silat atau ke bela diri? Kira-kira yang mereka perlu persiapkan apa? Ya untuk teman-teman yang ingin mengikuti pencak silat, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah mental pertama. Mental. Karena emang namanya bela diri itu kan pasti mentalnya juga terbentuk karena emang bertarung di bela diri itu bertarung. Terus habis itu yang kedua harus disiplin latihan, latihan, nggak boleh malas-malasan. Ya seperti itu sih tips-tipsnya. Mental sama disiplin latihan. Disiplin latihan. Kalau buat atlet silat yang mereka udah mulai nih, udah di tengah-tengah nih, tapi mungkin ada malesnya, ada capeknya, ada ini nggak Mas? Mungkin karena pernah di situasi kayak gitu, harus ngapain gitu kalau udah mulai kerasa kayak gitu? Ya pasti kalau misalkan lagi berlatih itu kan pasti ada rasa lelah atau lagi ada fase di mana kita latihan tuh lagi malas-malasnya. Kita harus bener-bener bisa memotivasi diri kita. Bisa memotivasi diri kita agar rasa malas itu tertutupi dengan rasa semangat. Harus kita memiliki target kedepannya mau apa. Jadi kita nggak bisa mempunyai rasa malas. Harus ada targetnya gitu ya, buat dikejar. Mas Harit, yang karena udah 5 tahun lama di silat, siapa sih yang paling sering mendukung, menyupport Mas Harit di bidang ini? Siapa yang paling banyak ngasih? Paling banyak ngasih ya pasti orang tua. Orang tua. Dukungan orang tua itu perlu, dukungan orang tua itu pasti membantu. Ngasih restu, Iya, ngasih restu. Tanpa restu, doa, dukungan orang tua kita nggak bisa. Kita pengen ikut silat, cuman orang tua nggak mengizinkan, kita nggak bisa. Kita nggak bakal bisa berhasil karena kita nggak dapat restu dari orang tua. Bagaimanapun restu orang tua itu perlu. Kita perlu sebelum melakukan apa-apa kita perlu izin, perlu berbicara kepada orang tua, komunikasi lah dengan orang tua. Biar karena kan tanpa restu orang tua juga mana mungkin bisa dibolehin ke Kalimantan gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah sampai nasional, kalau misalkan orang tuanya nggak mengizinkan kan, susah. Udah nggak usah ikut, ngapain ikut ke nasional. Ada ini nggak Mas buat teman-teman di sana yang mungkin udah lama menekuni silat, tapi kok dia ngerasa kok nggak berkembang, kok nggak menang-menang, ini harus ngapain gitu? Kalau itu mungkin kita harus mencoba teknik-teknik baru, kayak misalkan di silat itu kan banyak teknik. Pukulannya bukan cuma pukulan satu, tapi ada banyak pukulan. Tendangan bukan cuma tendangan satu, tapi ada beberapa banyak tendangan, kayak tendangan depan, tendangan sabit, tendangan T, banyak lah. Terus habis itu kalau jatuhan itu ada bantingan, jatuhan L atau jatuhan apapun itu. Terus kalau seperti itu emang harus dilatih. Kita nggak bisa terus berlatih cuma latihan tangan. Kita harus latihan yang lain biar kita bisa meningkat. Nggak stuck di situ aja. Kalau misalkan kita cuma bisa pukulan, terus habis itu udah aku pengen latihan pukulan aja, kita nggak bakal bisa berkembang karena di situ kan banyak yang dimainin. Jadi cara lengkap ya. Harus dilatih semua. Kalau nggak dilatih semua, gimana kita bisa mau berkembang? Pasti kita stuck di situ-situ aja. Emang semuanya harus dicobain gitu ya. Dicobain. Kalau ketika lagi latihan sama teman seperguruan atau sama-sama atlet gitu, lagi dibanting, dipukul, ada nggak sih mungkin hal-hal yang dilarang ketika bertanding atau ketika latihan?
kalau mukul tuh nggak boleh gini, kalau banting tuh jangan sampai kayak gini karena safety ke Iya. lawan mainnya. Ada nggak Mas? Kalau aku kan nggak terlalu menahu tentang fighter ya, Oh, iya. karena aku seni. Jadi kalau setahu saya, kalau fighter, kalau mukul itu nggak boleh lebih dari atas kepala Nggak boleh berdiri atas kepala. atau lebih bawah lagi. Jadi badan ke bawah itu tidak boleh. Oh, Terus kalau misalnya banting itu kita nggak boleh balik lawannya sampai kepala yang di bawah, kepala duluan yang jatuh itu nggak boleh. Oh, nggak boleh gitu. Kepala dulu yang jatuh Iya, kena tuh nggak boleh. nggak boleh dibalik sampai kepala di bawah, kaki di atas, terus dibanting kepalanya itu kan bisa cedera di leher. Ah. Itu fatal. Kalau itu dilakuin di pertandingan pasti kena pengurangan ya Iya, pasti ya. pengurangan nilai. Berarti kedepannya Mas Harit ada lomba yang pengen dikejar karena udah 17 tahun tadi pengen ikut yang Porda. Porda, Rencana ke depan mendekat tuh ya Porda. ada mimpi mungkin ke Asian Games atau SEA Games gitu. Pasti. Rencana angan-angan tahun 2030 juara satu Asian Games. Amin. 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 Amin seru-seru ngomong clear piye. Amin. Oke, berarti teman-teman semua itu perbincangan dengan Mas Harit sebagai salah satu pelaku di dunia pencaksilat gitu ya, yang pencaksilat itu ternyata nggak cuma berantem, nggak cuma pukul tendang, tapi juga ada seninya di situ. Ini ya buat kenang-kenangannya. Oh ya. Teman-teman semua, jadi begitu obrolan kita dengan Mas Harit sebagai salah satu pelaku silat. Meskipun masih remaja, masih muda gitu ya, tapi udah prestasinya udah banyak banget. Semoga ini bisa lebih mengenalkan teman-teman semua ke silat. Kalau silat tuh nggak cuma sekedar bela diri, pukul tendang, tapi juga ada seninya yang dimainkan di situ ya. Semoga Mas Harit mimpinya tercapai semua, amin. Amin. Kita ada sedikit kenang-kenangan dari OSIS buat Mas Harit. Niki ada tote bag. Ya. Amit. Niki. Ya, makasih. Oke. Niko. Matur nuwun sangat Mas Harit atas waktunya. Ya. Semoga nggak mengganggu latihannya. Enggak. Sekian teman-teman semua. Thank you. Dadah. Oke, Thank you Mas Harit ya.